Perkenalkan. 1. Amelia, ASIPD, JR. 2. Satyawati, SIPD, JR. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JR. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya Satriawati Iskandar. Saya Umrah SPD. Assalamualaikum Bu Amel dan Bu Satriawati, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Umrah, baik Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan proses coaching, dan di sini Bu Amel jadi coach dan Ibu Satriawati jadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Amel lakukan untuk proses coaching kali ini? Persiapan saya Bu yaitu bagaimana cara menjadi pendengar yang aktif, menangkap pertanyaan kata kunci dan tentunya menyediakan pertanyaan yang berbobot dan tetap pada alur tirta. Baik Bu, jangan lupa ketiga kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot harus tetap ada ya Bu Amel. Silahkan Ibu Amel dan Ibu Satriawati untuk melakukan proses coaching. Selamat bekerja. Assalamualaikum Bu Umrah. Waalaikumsalam Bu Amel. Silakan masuk Bu. Wah, bagus banget ya suasananya di sini. Ya Bu. Kita bisa duduk sambil sharing. Begini Bu Umrah, saya mau bincang-bincang. Akhir-akhir ini saya banyak masalah di kelas. Iya, Bu. Jadi di kelas saya itu saya menemui siswa saya yang suka sekali tidur di kelas. Dan ketika saya mengajar, dia sering tidur begitu. Saya terkadang kewalahan bagaimana caranya untuk membuat dia sadar untuk tidak sering tidur di kelas. Nah, waktu itu saya sudah berikan dia arahan, diberi nasihat-nasihat, tapi dia kembali seperti itu lagi. Dan ternyata dia tidak melakukannya di kelas saya saja, tapi dia melakukannya di semua kelas. Bahkan saya pernah mendengar bahwa dia itu dikeluarkan dari kelas ketika belajar. Jadi itu permasalahan Ibu Amel. Iya, Itu juga termasuk masalah besar ya Bu bagi kita guru kelas atau wali kelas. Iya. Karena anak ini bukan cuma di kelas Ibu Amel ya. iya, bukan cuma di kelas saya. Jadi kan saya guru mata pelajaran. Jadi dia juga tidur di beberapa kelas mata pelajaran lain, sehingga ketika tidur seperti itu dia dikeluarkan. Akan tetapi di kelas saya tidak keluarkan dia Bu. Gitu. Saya lebih memilih untuk menasihatinya dulu. Betul Bu, apa yang Ibu Amel lakukan. Tapi kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya sehingga ini si anak ini ada perubahan Bu? Sebenarnya saya sudah mengupayakan beberapa hal. Saya sudah pernah menasihati dia dengan baik. Itu saya lakukan sampai berkali-kali malah. Tapi tidak diindahkan juga. Tapi setelah itu dia kembali melakukan hal yang sama, kembali tidur, dan bahkan sampai dibangunkan pun dia biasanya tidak mau bangun begitu. Dia keenakan tidur di kelas. Jadi akhirnya saya cari bantuan ke BK biar dinasihati bersama, sehingga ketika dinasihati juga oleh BK, akhirnya saya sudah ada teman untuk menasihatinya. Cuman belum ada sama sekali efek jerahnya Bu, begitu. Jadi saya jadi malas seperti sekarang ini, karena tadi saya habis mengajar di kelasnya dan ternyata dia masih seperti itu lagi. Jadi saya merasa saya lelah menghadapi hal itu, menghadapi dirinya begitu. Ternyata si anak ini berulang kali ya Bu melakukan hal yang sama. Iya, dia sangat berulang kali melakukannya. Saya sudah mengupayakan hal-hal itu tadi Bu, cuman saya kelelahan. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi melakukannya. Dari cerita Ibu Amel, mungkin siapa tahu ada trik-trik yang akan Ibu lakukan sehingga anak ini ada perubahan. Karena biar bagaimana kita sebagai gurunya harus tidak boleh berhenti, harus terus fokus untuk meningkatkan minat anak ini. Iya, sebenarnya saya ada trik Bu. Iya, Bu. Saya sebenarnya sudah memikirkan beberapa trik untuk melakukan nasihati dia supaya dia berubah. Seperti saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya.
Jadi hal itu sudah saya lakukan pekan lalu sebelum saya mengajar hari ini. Jadi saya sudah komunikasikan, ternyata orang tuanya mengatakan bahwa anak ini dia sering tidurnya tengah malam, sehingga begitu bangun di pagi hari dia masih mengantuk, ujung-ujungnya dia tidur lagi di kelas, seperti itu. Nah, setelah itu saya sudah konsultasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama agar saya dan orang tuanya bisa membuat anak ini tidak begadang. Jadi salah satunya sebenarnya saya tidak memberikan tugas juga yang tugas rumah yang harus membuat dia begadang, ya tidak buat seperti itu lagi. Jadi saya lebih memberikan ya tugas dalam bentuk praktik atau konten yang bisa ia lakukan di kelas saja. Kemudian saya sudah melakukan, sebenarnya saya juga ingin menindaklanjuti anak ini dengan mendekati. Saya ingin melakukan pendekatan secara langsung. Saya ingin mengetahui kenapa dia sering tertidur di kelas, dia butuh apa supaya dia tidak tertidur di kelas, dan saya ingin mengetahui unek-uneknya. Jadi ketika dia mengutarakan keinginannya, unek-uneknya, saya akan berupaya untuk memberikan solusi di situ, sehingga anak ini tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi saya sudah mendekati orang tuanya, bekerja sama dengan orang tuanya, ingin mendekatinya juga. Jadi saya sudah akan melakukan tindakan-tindakan itu nantinya. Jadi saya akan berupaya ini ke depannya nanti. Saya rasa Bu Amel upaya trik yang dilakukan sudah sangat bagus Bu untuk anak ini ke depannya, karena dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, dengan berkomunikasi terhadap orang tuanya, saya kira itu tindakan yang sangat bagus Bu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan itu intinya tadi adalah melakukan pendekatan terhadap anak ini tersebut. Apakah rencana Ibu sudah disampaikan kepada anak tersebut? Sebenarnya saya belum menyampaikan secara langsung, akan tetapi saya sudah berkomunikasi dengan guru BK juga kalau ingin melakukan pendekatan secara langsung dengan anak ini, karena saya sudah melakukan pendekatan dengan orang tuanya, sehingga saya sudah mengetahui satu aspek tentang kenapa dia sering kelelahan di kelas, karena memang sering begadang. Jadi setelah itu saya ingin melakukan aspek berikutnya dengan bertanya gitu nantinya, dan hal ini akan saya lakukan begitu memasuki mata pelajaran di kelasnya nantinya. Jadi kalau saya mengajar lagi di kelasnya, saya akan melakukan hal itu. Saya akan mewawancarai dia, ya guna saya ingin mendekati anak tersebut, karena rasa-rasanya saya tidak ingin dia masuk ruang BK hanya karena persoalan dia tidur di kelas. Jadi saya seolah-olah tidak memiliki sesuatu jalan atau solusi untuk membuat anak ini berubah. Jadi sebelum dia lanjut ke BK, saya ingin dia berubahnya itu di kelas saya. Jadi bukan karena harus membawanya ke BK dulu. Jadi saya ingin betul-betul mengetahui dia, mendekati dia, memberikan strategi yang terbaik untuk dia. Iya Bu Amel, sekiranya yang Ibu lakukan itu hal yang pertama adalah Ibu yang langsung maksudnya memberikan pendekatan, bukan karena gara-gara itu dia harus ke BK. Sekiranya itu adalah tindakan yang sangat bagus yang Ibu Amel lakukan untuk si anak ini, karena dengan melakukan pendekatan lama-kelamaan pasti anak ini akan ada perubahan. Sekiranya itu adalah solusi yang paling baik untuk Ibu Amel. Iya. Terima kasih Bu Umrah. Rasa-rasanya setelah melakukan bincang-bincang ini, walaupun tidak terlalu lama, tapi saya merasa lega begitu. Terkadang kalau memiliki sebuah masalah dan menceritakannya kepada orang lain, mungkin orang lain tidak akan melakukan sesuatu, hanya mendengarkan saja, tapi rasanya sangat plong begitu, sangat tercerahkan. Meskipun saya bisa menarik sendiri solusinya, tapi berbincang seperti ini menjadi hal yang sangat luar biasa Bu Umrah. Terima kasih atas waktunya. Bu Amel, terima kasih juga apa yang saya berikan kepada Bu Amel, Ibu Amel sendiri yang akan mendapatkan solusinya sendiri. Tugas saya di sini hanya memberikan solusi apa yang saya ketahui. Yang meningkatkan adalah Ibu Amel sendiri. Terima kasih juga karena mau berbincang kepada saya Bu Amel. Bagaimana perasaan Ibu Amel sekarang? Saya merasa lega, merasa plong. Saya merasa bahwa ada orang lain yang bisa mendengarkan curhatan saya. Terkadang tidak semua orang bisa ditemani untuk curhat seperti ini, tapi begitu berbincang-bincang dengan seseorang, bisa saling sharing, rasanya luar biasa. Saya sungguh sangat menikmati bincang-bincang hari ini.
Terima kasih ya Bu Umrah. Ya Bu Amel, sama-sama. Sangat luar biasa perbincangan tadi Ibu Amel dengan Ibu Umrah. Dengan Ibu Umrah, perbincangan yang begitu santai. Ya. Perbincangan yang begitu santai saya lihat karena dilakukan di luar ruangan, tidak ada ini. Jadi di sini Ibu Umrah sebagai coachnya tadi sudah menjadi pendengar yang setia kepada Ibu Amel, dan begitu Ibu Amel dengan leluasanya tadi mengungkapkan semua yang menjadi beban di dalam diri Ibu Amel yang selama ini. Kemudian di sini saya juga sangat tertarik dengan Ibu Amel tadi, di mana Ibu Amel harus menyelesaikan dulu masalahnya tanpa harus ke BK. Jadi selama itu masih bisa diperbaiki di lingkup kita di Mapol itu, ya kita perbaiki dulu, baru kalau misalnya diusahakan supaya tidak sampai kemana-mana. Ini hanya mungkin masalah sepele tapi berat buat kita, tapi Ibu Amel tadi luar biasa dengan anak didiknya ini supaya dia tidak sampai ke catatan hitamnya BK. Ya, luar biasa Bu Amel. Kemudian dengan melihat tadi perbincangannya, Ibu Amel kelihatannya begitu lega. Iya. Lega sekali setelah menceritakan semua unek-unek yang ada pada diri Ibu Amel. Jadi sekira itu saja, coachnya tadi sudah menjadi pendengar, kemudian coachnya sudah memberikan solusi terhadap dirinya sendiri. Ya, terima kasih untuk semuanya, Ibu Amel, Ibu Umrah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari percakapan yang Ibu Amel lakukan sama Ibu Satria, di sini menemukan solusi dari permasalahan Ibu Satria. Yang saya lihat di sini, Ibu Satria telah meluangkan semua unek-unek yang ada di kepala Ibu Satria, sehingga dengan kehadiran Ibu Amel membuat Ibu Satriawati lega dengan permasalahan yang dirasakan karena sudah mendapatkan solusi. Jadi apa yang kalian lakukan berdua di sini menurut saya sudah memperlihatkan coaching yang sebenarnya, di mana ada memberikan solusi, mengeluarkan semua unek-uneknya, teratasi dengan apa yang kalian lakukan. Jadi refleksi saya yaitu sebagai pendengar yang baik, saya mendengarkan inti dari pembicaraan Ibu Satriawati yaitu diperlukannya pendekatan kepada siswa, sehingga siswa itu merasa dianggap apa yang ada di pikirannya kita mengarahkan kita ke siswa tersebut, bukan dipanggil secara pribadi, karena dengan kepribadian langsung secara pribadi mereka merasa terlalu nama istilahnya merasa formal. Jadi dengan mendekati kayak seperti teman, mereka akan meluangkan semua waktunya untuk mengeluarkan apa yang dirasakan. Tugas saya adalah observer. Inilah hasil refleksi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.